Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita belajar kembali dan bertemu kembali pada Ibu Nurul Ainun yang memberikan pembelajaran pendidikan agama Islam. Pada hari ini kita mulai pembelajaran yaitu bab 5 tentang ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Bahan ajar pendidikan agama Islam disusun oleh Haja Nurul Ainun SAG. Baiklah anak-anak, kita sapa dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari COVID-19, tetap jaga jarak, cuci tangan, makan makanan yang bergizi sehingga kita terjaga imun kita jauh dari penyakit atau jauh dari virus COVID-19. Pun ibu juga minta doa pada kalian, semoga ibu tetap sehat sehingga bisa memberikan pelajaran pada kalian setiap minggunya. Baiklah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu pertama, siswa mampu membaca dengan tartil surah Ar-Rahman ayat 33 dan surah Al-Mujadalah ayat 11. Ya, jadi mampu membaca dengan tartil surah Ar-Rahman ayat 13 dan surah Al-Mujadalah ayat 11. Kemudian yang kedua, siswa mampu menerapkan ilmu tajwid alif lam samsiah serta alif lam komariah yang terdapat pada surah Ar-Rahman ayat 33 dan surah Al-Mujadalah ayat 11. Ya, jadi bisa membacanya dengan baik, kemudian bisa menerapkan ilmu tajwidnya, yaitu tentang alif lam samsiah dan alif lam komariah. Kalau alif lam komariah itu hukumnya izhar komariah, kemudian kalau dia alif lam samsiah hukumnya idgham samsiah. Berikutnya, mari kita membaca Al-Quran. Perhatikan, mari kita membaca Al-Quran. Ya, karena setiap hari kita membaca Al-Quran, mempelajarinya, kemudian menghayatinya, dan yang lebih penting adalah mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang tertera, apa yang terdapat dalam Al-Quran, walaupun satu ayat, kita terapkan, kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari, karena Al-Quran itu merupakan pedoman hidup bagi kita sebagai orang muslim. Pertama, kita wajib mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala yang tertulis, yakni Al-Qur'an. Jadi ilmu Allah yang diberikan melewati, yang diwahyukan melalui Rasul kita Muhammad SAW, yakni Al-Qur'an. Al-Qur'an dapat kita pelajari dengan cara membaca dengan tartil, mempelajari artinya dan memahami kandungannya. Tartil artinya, nanti kalian bertanya apa Bu membaca dengan tartil? Tartil artinya membaca dengan mahroj yang jelas dan tajwid yang benar. Mahroj itu huruf yang keluar dari bibir kita. Misalnya alif, ba, ain. Jadi ain sama alif beda a. Ya, jadi itu namanya mahrot. Kemudian sin, shin, ya. So, do, kemudian kop, kap, itu beda. Ko, ka. Jadi kalau huruf yang keluar dari mahrot itu namanya harus benar ya. Mahrotnya itu harus benar. Kalau ba sebut ba, kalau sa sebut sa, kalau sin, kalau shin, shin. Itu beda nak ya. To, ta. Ada ta titik dua, ada to. Beda cara membacanya, itu keluarnya dari mulut kita. Namanya mahrot, huruf yang keluar dari mulut kita. Jadi kalau dikatakan apa itu tartil, membaca dengan mahrot yang jelas dan tajwid yang benar. Jadi mahrotnya jelas, kalau ko, kalau ka,
Kalau to, kalau ta, bedakan ta, to. Jadi alif, ba, ta, sa itu jelas hurufnya. Misalnya kita baca Al-Fatihah. Nah, itu ha, Al-Fatihah. Jangan Al-Fatihah, ya. Kalau Al-Fatihah berarti salah itu. Bukan kah dia, ha, Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu ain, alamin. Jangan alamin. Ya, beda antara ain dan alif. Jadi mahraj itu huruf yang keluar lewat bibir kita. Huruf hijaiyah itu yang kita keluarkan lewat bibir kita itu dengan benar, jelas, enggak samar-samar. Jadi tartil membaca dengan mahraj yang jelas, dan tajwid yang benar. Kalau dia baca panjang 2 harakat itu tajwid ya. Tajwid itu cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kalau dia panjang 6 harokat dibaca panjangnya. Kalau dia nggak dibaca panjang, jangan dibaca panjang. Itu ya. Maka kita belajar ilmu tajwid, mana tanda mati, ada tanda emat, tanda panjang dan lain sebagainya. Itu dalam ilmu tajwid. Berikutnya mungkin kalian udah belajar di SD nak ya tajwid, karena SMP merupakan kelanjutan. Lebih luasnya lagi kita belajar nanti di bacaan al-mujadalah dan ar-rahman. Nanti kita talaah, kita pelajari suratnya, apa-apa kata-kata atau ayat yang dalam surat tersebut yang terdapat kandungan alif lam samsiyah, yang ada alif lamnya. Berikut, mari kita baca dengan tartil ayat berikut. Sekarang kita baca dulu nak ya. Kalian simak, buka bukunya bab 5 itu tentang dengan ilmu pengetahuan hidup menjadi lebih mudah. Sekarang kita baca dulu Ar-Rahman ayat 33. Kita baca dengan baik ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'sarul jinni wal ins. Kalau berhenti di sana ins ya. Jadi ya itu ada tanda panjang. Ya ma, ain ma, jangan ma. Ya ma'sarul jinni wal insi inis. Nah, inis sin ya. Inis tato tum inis tato tum antam puzu. Tuh nun mati, ada tanda sukun tuh. Jangan tan puzu, baca tam puzu. Antam puzu min aqtaris samawati wal ar. Kalau mau berhenti di ar. Wal ardi pampuzulatan puzuna illa bisulton. Tuh, jadi ada nun mati, kita bertemu dengan pa bertemu dengan nun mati dibaca samar, pampuzu tuh ihfa hukumnya ya. Jadi dilihat pam, jangan pan puzu pam. Jadi nun mati ketemu pa, jadi pa itu lebur masuk ke dalam nun. Pam puzu la tanpuzuna illa bisulton. Jadi kalian simak dari rumah, buka bukunya tentang ini ya, tentang Ar-Rahman. Ulang lagi ya ma'sarul jinni wal insi inistata'tum antan puzu min aqtaris samawati wal ar.
wal ardi pampuzu la tampuzuna illa bisulton. Ton ada tanda gantung, tanda alif itu ya, tanda panjang. Nah, jelas ya? Dibaca lagi kata demi kata. Ya mak saro. Nah, ro itu bertemu lam. Jadi ya mak sarol jinni wal insi wal ins kalau mau berhenti. Ya mak sarol jinni wal insi inistatoktum antan puzu. Nah, itu ada nun mati, jangan dibaca tan ya, jadi masuk ke pa. Tampuzu min aqtaris samawati wal ar. Jadi ada tanda alif tergantung, itu namanya tanda panjang, 2 harokat itu dibacanya. Ulang lagi, la tampuzuna illa bisulton. Nah, perhatikan ya. Jadi dari Ar-Rahman ayat 33 ini nanti kalian ditugaskan juga oleh ibu, kita cari bacaan alif lam. Alif lamnya. Perhatikan kata yang ada alif lam. Kalau dia ada tanda sukun di atasnya, berarti dibaca dengan jelas. Dibaca dengan jelas berarti dia termasuk alif lam komariah. Ada huruf komariah nanti berikutnya itu nak ya. Jadi sebelum kita menginjak ke huruf komariah, huruf samsiah, kita lihat dulu di sini baca dengan benar-benar dulu, dengan tartil, dengan huruf yang mahrot yang jelas, panjang pendeknya kita baca dengan jelas, dengan baik. Nanti baru kita cari apa itu huruf samsiahnya, huruf komariahnya. Apabila dia bertemu dengan alif lam huruf samsiah, maka dia alif lam samsiah. Kalau dia bertemu dengan huruf komariah, maka dia alif lam komariah. Nah, perbedaan antara komariah dan samsiah itu, kalau komariah itu bulan, samsiah itu matahari. Kalau matahari kita tidak bisa melihatnya sehingga tidak jelas, maka dia tidak dibaca dengan jelas. Itu kita umpamakan biar bisa mengingatnya. Kalau alif lam komariah itu, komariah artinya bulan, sehingga kalau melihat bulan kan nggak terlalu silau, kita bisa melihatnya dengan jelas, maka alif lamnya dibaca dengan jelas. Kemudian surat yang kedua yaitu Al-Mujadalah ayat 11. Kita baca sama-sama. Kamu bisa lihat di buku kalian ya. Ibu jelaskan aja yang mana panjang pendeknya, kemudian nanti kita cari yang mana alif lamnya, yang mana huruf komariah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, nah itu ya di sana panjangnya 6 harokat. Ya ayyuhallazina amanu. Nah, amanu di sana juga 6 harokat. Ada tanda seperti garis itu, seperti tanda cendol itu ya. Amanu izaki. Ada ya mati, matobi'i. Ya mati kalau matobi'i itu panjangnya 2 harokat. Qila lakum tapassahu fil majalis. Kalau mau berhenti di majalis, majalisi, tapi sinnya dimatikan. Fil majalisi papsahu yapsahillahu lakum. Itu ada tanda wasol, tanda emat, berhenti di sana, boleh berhenti, boleh terus. Wa iza kilan suzu pansuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, nanti kalian juga ibu tugaskan ya, setelah kita baca dengan jelas ini, mana iya, mana ha, mana la, mana nun, mana tanda panjangnya, dibaca dengan jelas sesuai dengan mahrojnya dan tajwidnya. Nanti kalian penggal kata demi kata. Ya, nanti tugasnya ada 2 nanti.
kalian cari alif lamnya, alif lam samsia, alif lam komariah, kemudian penggal kata demi kata. Misalnya ya ayyuhallazina, nah itu apa? Hai orang-orang. Ya itu ya. Lazi itu orang-orang atau kalian. Amanu. Nah, orang-orang itu ya orang-orang yang bagaimana? Orang-orang yang beriman. Nanti lihat ya di terjemahnya itu. Hilalakum tapassahu itu. Bil majalis. Nah, lagi bacanya. Coba perhatikan. Ingat ya, tempat berhentinya, tanda ematnya, ada tanda emat wasol, di sini cuma satu tanda ematnya. Boleh berhenti, boleh terus, tergantung napas kita dalam membacanya. Nah lagi ya. Ya ayyuhallazina amanu iza qila lakum. Boleh berhenti di sana karena napasnya nggak kuat. Qila lakum tapassahu fil majalisi fafsahu yapsahillahu lakum. Berhenti ya, ada tanda berhenti. Wa iza kilan suzu pan suzu yarfa'illahul lazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Lanjut ya, ini ayatnya kita baca dengan tartil, baca dulu dengan tartil ya, dan mahrot yang benar. Tadi udah Ibu jelaskan, mahrot itu huruf yang keluar dari bibir. Kalau ha, kalau sin, kalau sa ya. Kalau to jangan to dibaca ta, bedakan antara to, ta. Beda semuanya huruf itu nak ya, jangan sampai kita salah. Kemudian tajwidnya tadi panjang pendeknya, yang pendek jangan dipanjangkan, yang panjang jangan dipendekkan. Berapa harokatnya itu? Kalau dia 6 berarti lama, agak lama 6 ketukan. Sampai 6 kali ngetuk, 1 2 3 4 5 6, berarti 6, selama 6 ketukan itu panjangnya. Kalau 2 1 2 lewat lagi. Kalau dia nggak panjang, lewatin hurufnya, jangan kita berhenti di sana membacanya. Lanjut ya, berikutnya. Sekarang hukum bacaannya. Dari kedua ayat tadi udah kita baca dengan tartil, dengan mahrot yang benar ya. Berharapkan bisa semua. Sekarang kita menerapkan ilmu tajwidnya, alif lam samsia dan alif lam komariah. Di dalam buku kalian di tabel itu ada yang termasuk atau kelompok huruf samsia. Kalau di dalam file Ibu ini, dalam PTT Ibu ini ya, nggak berurutan seperti di buku, tapi hurufnya sama. Dimulai dari huruf samsia, dari to, sa, sot, ro, taza, daza. Kalau di buku itu dimulai ta, tasa, daza, roza, shin, sot, dot, tozo, lam, nun. Sama aja ya. Jadi kalau di sini tosa, sin, rota. Kalau urutan di buku kita itu enak ngapalnya. Tasa, daza, roza, sin, sot, dot, tozo, lam, nun yang terakhir. Jadi ada berapa jumlahnya? Ada 14 huruf. Kemudian huruf komariah. A, aba, ro, haja, kawa, khopa, ain, kop, ya, mim, dan ha. Hamzah di sini sama dengan alif ya. Kok nggak ada alifnya Bu? Di buku ada alif itu sama. Jadi hamzah itu sama dengan alif. Contohnya huruf samsia. Yaumiddin ya. Lihat alif lamnya. Perhatikan alif lamnya. Yaumiddin ilahin nas. Nah, kalau samsia alif lamnya itu tidak ada tanda sukun, jadi nggak dibaca, dilewatin. Caranya biar mudah menghafalnya, mengingatnya,
Kalau alif lam samsiah itu tidak ada tanda sukun di atasnya. Jadi lewat, dia gundul. Jadi tidak dibaca yaumiddin, jangan yaumildin, salah itu ya. Jadi perhatikan aja, dia tidak ada tanda sukun di atas alif lamnya. Kalau tidak ada tanda sukun, berarti dia dilewatin membacanya, sehingga dia dikatakan atau dinamakan alif lam samsiah. Kebalikan dari alif lam komariah, contohnya di sini Rabbil alamin. Nah, Rabbil, di atas alif lam itu ada tanda sukun. Jadi lamnya dibaca dengan jelas. Pil ardi, ya. Pil. Jadi alif lamnya ada tanda sukun sehingga lamnya hidup dibaca. Saya membedakan antara alif lam samsiah dan alif lam komariah. Biar mudah itu liatin tandanya, tanda bacanya ada nggak di atas alif lamnya. Kalau dia kosong, tidak ada sukun, berarti dia alif lam samsiah, tidak dibaca dengan jelas. Atau kalian perhatikan hurufnya. Ini ada huruf samsiah. Huruf samsiah, apabila huruf samsiah ini bertemu dengan alif lam, berarti dia alif lam samsiah. Perhatikan hurufnya aja. Seperti ini, yaumiddin. Kan ada mim di sana. Yaumiddin ya. Ada mim bertemu dengan lam. Ada nggak mim di sana? Ilahin nas. Nah, ha. Ada nggak ha di sana? Ya, perhatikan kalau dia ada hurufnya, berarti itu alif lam samsiah. Ada huruf samsiahnya. Pun komariah. Rabbil alamin, itu ba bertemu dengan alif lam. Ba termasuk huruf apa dia? Huruf komariah. Jadi dia termasuk alif lam komariah. Bil ardi, pa. Ada pa kan? Pa huruf komariah. Ha. Ilahin nas. Yaumiddin. Jadi kamu perhatikan hurufnya aja ya. Kalau hurufnya itu huruf samsiah, lihat alif lamnya. Atau untuk lebih mudah, kalau alif lamnya itu tidak ada tanda sukun, berarti dia tidak dibaca dengan jelas atau alif lam samsiah. Kalau dia alif lam komariah, berarti alif lamnya itu ada tanda sukun. Jelas ya? Udah berapa kali Bu jelasin? Berikutnya, sekarang kita terjemahkan, nanti bisa menerjemahkan kata demi kata daripada Ar-Rahman ini, Ar-Rahman 33 sama Al-Mujadalah. Kalian lihat kata-katanya aja, penggal kata demi kata, nanti kalian terjemahkan. Ini ada terjemahnya ya. Bisa kalian lihat di Al-Quran, tapi di buku kita tuh ada juga terjemahnya. Seperti Ar-Rahman ayat 33 ini, terjemahnya, wahai golongan jin dan manusia. Jadi nanti kalian lihat, ya maksarul jinni wal insi. Itu wahai golongan jin dan manusia. Jin itu udah kelihatan ya, kata jin, jinni wal insi. Insi itu manusia. Jadi kalau kalian penggal, ya maksarul jinni, wahai golongan jin. Wal insi, dan manusia. Ini statoktum, jika kamu sanggup. Ini statoktum itu antan puzu, melintasi atau menembus, min aktoris samawa tiwal ar. Menembus apa dia? Penjuru langit dan bumi. Fis sama itu bumi. Fis sama wa tiwal ar. Jadi bumi dan langit dan bumi. Maka tembuslah. Pampuzu, kamu tidak akan bisa menembusnya. La tanpuzu, kamu tidak akan mampu dan kamu tidak akan bisa menembusnya. La tanpuzu, tidak bisa menembusnya ya. Illa bisulton, ya, kecuali dengan kekuatan dari Allah. Nah, maksud Ibu seperti itu ya. Jadi kata-kata yang terdapat dalam Ar-Rahman ini kamu penggal. Cari kata-katanya, kamu terjemahkan sesuai dengan terjemahan secara keseluruhan ini. Jadi kalian penggal-penggal
pisahkan. Satu kata Arabnya, satu kata Indonesia. Jadi kita paham benar, oh ini maksudnya al-jinni itu jin, al-insani itu manusia. Ini statoktum itu mampu, sanggup ya. Tanpuzu itu menembus, min aktori. Apa itu menembus apa? Menembus langit. Bis sama itu langit ya, wal ardi itu bumi. Jadi kalian penggal seperti itu di buku latihan, jangan panjang-panjang, satu suku kata biar kita paham makna kata demi kata. Nanti kalau ketemu soal pemenggalan kata, kalian bisa jawab. Ini dari Ar-Rahman ayat 33. Sekarang surat yang kedua, Al-Mujadalah. Ini agak panjang ya. Ya ayyuhallazina amanu, tapi bisa, yang penting kita perhatikan kata-katanya dulu. Sekarang ya ayyuhallazina amanu. Artinya apa itu? Hai orang-orang yang beriman. Amanu itu beriman. Iza, nah iza itu apabila. Kilalakum. Kila kola itu dikatakan atau berkata. Lakum kepadamu. Tapassahu berlapang-lapanglah fil majalis, di dalam majelis atau dalam majelis itu suatu pertemuan, atau boleh dalam masjid, boleh dalam musola, pokoknya dalam majelis, dalam suatu pertemuan. Jadi apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Papsahu, ya lapangkanlah. Yapsahillah, maka Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Wa iza dan apabila kilan suzu, dikatakan kepadamu berdirilah, kilan suzu, pan suzu, maka berdirilah. Yarfa'illah, niscaya Allah akan, yarfa'illahul lazi, akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu, amanu minkum, dan orang-orang wallazina atul ilmi, dan orang-orang yang diberi ilmu, pengetahuan, darajati, beberapa derajat. Wallahu bima, dan Allah maha mengetahui. Allahu bima ta'malun, maha mengetahui. Ta'malun itu mengetahui. Nah, khobir, apa yang kamu kerjakan. Nah, udah Ibu jelasin kan terjemah kata demi katanya, tinggal kalian ingatin, sesuaikan kata ini apa artinya ya. Ya ayyuhallazi, boleh ya ayyuhallazi satu, amanu satu, iza satu suku kata, kila boleh, atau boleh juga ya ayyuhallazina amanu satu, iza kilalakum tapassahu satu, boleh, asalkan jangan salah mengartikannya ya, teliti jangan salah arti. Dan kata papsahu kamu dikatakan artinya di kata majalis, atau kata papsahu dikatakan arti tanpuzu atau lansuzu. Beda antara lansuzu sama pansuzu. Yarfa'illah Allah akan meninggikan derajat. Darajat itu derajat atau keistimewaan. Dah ya, jadi 2 ayat. Tadi Ar-Rahman ayat 33, sekarang Al-Mujadalah. Nanti kalian penggal satu suku kata artinya. Kemudian perhatikan di sini ada alif lamnya, kata yang mengandung alif lam yang dicari nanti. Kalau yang enggak ada alif lamnya jangan ditulis. Seperti al-majalis ada 1 ya. Kemudian al-lazi 2, Allah 3, Allah lagi 4, 5 al-lazi, wal-lazi, Allah, itu aja. Ada berapa? 5, 6. Nah, kamu perhatikan itu apa termasuk alif lam samsiah, apa dia termasuk alif lam qamariyah. Kita perhatikan teliti alif lamnya, kemudian huruf yang menyertainya. Apa dia termasuk huruf samsiah, apa dia termasuk huruf qamariyah.
jelasin dari tadi ya, ayatnya sudah, kata demi katanya sudah, alif lamnya sudah. Sekarang Ibu kasih 2 soal, nggak usah banyak-banyak, yang penting paham. Soal pertama itu terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kata demi kata yang terdapat dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 serta Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Jadi banyak itu ya, 2 surat. Kalian penggal kata demi kata. Tolong tulis dalam bahasa Arabnya bagus-bagus, rapi-rapi, kalau lam-lam, kalau nun-nun ya. Giginya, kalau giginya satu-satu, jangan banyak gigi. Seperti sin itu ya. Ada gigi 3, nanti ada penyerta garis sambungnya itu. Jadi dalam bahasa Arab itu nggak sembarangan nulisnya. Ada talinya, ada penghubungnya, ada tanda bacanya, jangan gundul ya. Kalau menyalinnya itu jangan gundul, nanti lupa tanda bacanya Bu. Gimana bacanya kita kalau nggak ada tanda baca? Pada fathah, kasroh, dhamma atau sukun, atau tanda tasdid, tanda panjang. Kalau dia tanda panjang gantung yang seperti alif itu tulis tanda panjang gantung. Kalau dia ada ya mati tulis ya mati, ada wa mati. Itu ya. Terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, cari sebanyak-banyaknya contoh bacaan alif lam samsiah dan alif lam komariah pada bacaan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 serta Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Jadi kamu lihat ada berapa alif lamnya, ada berapa contohnya dalam 2 surat tersebut. Jadi 2 tugasnya ya. Menyalin kata demi katanya, kata demi kata terjemahnya. Kemudian kalian cari contoh alif lam samsiah dan alif lam komariah. Kalau dia kata-katanya tidak ada alif lam, jangan ditulis untuk soal nomor 2. Jadi kalian perhatikan, lihat dan cari ke dalam 2 ayat tersebut yang ada alif lam. Kira itu ya, tolong perhatikan, kerjakan dengan teliti-teliti. Perhatikan bukunya karena kita sudah punya buku panduan ya, jadi agak mudah kita mengerjakan soal ini. Kalau mau dicari di ayat Al-Quran boleh, tapi kena buku sudah tersusun ya, udah jelas tuh, contohnya juga ada, contoh alif lam samsiahnya ada, contoh alif lam komariahnya ada, huruf-hurufnya ada. Nah huruf-hurufnya itu nanti kalau ketika kita tatap muka ya dihafalkan. Komariah itu apa-apa, semuanya ada 14. Komariah itu 14 huruf, samsiah juga 14. Kalau samsiah itu dimulai dari ta ya, saja, daza, roza, sin, sodot, tozo, lam, nun. Sisa dari samsiah berarti sisanya itu komariah semua. Kira itu ya. Akhir kata, betul-betul billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.